Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Bu Yuniar. Oke, Oke, selamat oke, malam. kita Selamat akan malam Bu Yuniar, malam Kak Hendy. malam teman-teman ya. Kita akan mulai perkuliahan di mata kuliah Bisnis Internasional dan Ekspor Impor. Ya, ketemu lagi dengan saya. Mungkin beberapa teman-teman sudah pernah ketemu atau mungkin sudah pernah ketemu semua nih kayaknya. Mungkin ada yang baru ketemu saya ini, ada Kak Soimah dari angkatan yang lain. Oke, ya seperti biasa teman-teman, bagi yang tidak berhalangan atau mungkin tidak sedang bekerja, mungkin masih di rumah aja, jadi kami harapkan bisa on cam ya, supaya nanti interaksinya bisa dua arah dengan Bu Liniar. Ya, jadi informasi juga teman-teman, untuk mata kuliah ini diampu oleh dua dosen. Jadi yang pertama dengan Ibu Yuniar Fitriani dan yang kedua dengan Ibu Risa Santoso. Ya, jadi gantian teman-teman. Jadi mungkin minggu ini dengan Bu Yuniar, kalau minggu depan Bu Risa ya nanti gantian selang-seling gitu. Nah, teman-teman seperti biasa, kalau misalkan nanti teman-teman mau bertanya ataupun mungkin di pertengahan penjelasan materinya Bu Yuniar mau tanya, silakan bisa ketik di kolom chat ya, atau mungkin on mic boleh ya Bu Yuniar ya. Ya on Boleh, mic ya. iya. Nah teman-teman yang nggak berhalangan yuk, ayo bisa on cam yuk. Jadi kita biar binirnya nggak ngomong sendiri nih. Kalau misalkan teman-teman off Iya, cam kan jadi nggak bisa interaksi nih jadinya. Kita nggak kenal. iya, betul betul. Ya, ya sebelum kita mulai perkuliahan malam hari ini, seperti biasa kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing agar perkuliahan berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun. Ya, doa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Baik, langsung saja waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Yuniar Fitriani. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mas Hendy. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman. Oke, saya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi iya sudah malam Bu. malam. Sudah beberapa kenal kayaknya kemarin ya ada yang ikut kelas saya mata kuliah SKB kayaknya ya, studi kelayakan. Ini saya lihat ada Bu siapa? Bu Dea ya. Nah, ini Mbak Dea. Nah, ini terus Bu, siapa lagi yang kemarin? Halo, Mbak Dea. Oh iya, mohon maaf Ibu ini memotong sebentar. Jadi Iya. Kak Dea izin ya Bu ya. Jadi malam hari ini karena Kak Dea juga salah satu yang bentrok jadwalnya Bu sama critical Oh thinking. iya. Jadi gantian Jadi ya. Mungkin nanti minggu depan. separuh ya, separuh ikut ya, Mbak Dea. Kalau kalau malam ini full Bu. Jadi boleh separuh, Oh iya boleh iya. minggu depan gantian gitu. Mm, mm, mm. Baik, Ini ya. ada yang quote yang agak belakang-belakang gitu ada nggak ya kira-kira ya? Ada mungkin ya. Oh, ada yang izin tadi Bu. Jadi datangnya telat karena dia ikut yang critical thinking dulu. Iya, iya. Gitu. Terus ini untuk absensinya gimana, Mas Hendy? Baik, Di untuk Mas Hendy atau presensi saya? saya bantu. Jadi saya Oh kelas ya online sudah. hybrid saya bantu isikan, Bu. Kalau yang kelas bukan yang hybrid ini ada sebagian kan bukan. Ini yang absensi saya ke Simaka atau gimana? Kalau ini presensi saya yang bantu Bu di Simaka untuk kelas online Semuanya hybrid. ya, Kalau semuanya. saya Oh iya iya. kalau saya cek Mm, ini teman-teman dari kelas online semua. Jadi saya bantu semua, Bu. mm. Oh iya. Karena ini sebentar ya, coba saya tunjukkan dulu apa namanya di Simaka. Ini kan tampil begini nih. Mulai dari Mas Adi, Mas Ahmad sampai terakhir ini. Ini nanti berarti Bu Yuniar atau Mas Hendy yang absen di Simaka? Kalau absen bisa saya bantu, Bu. Kalau yang Oke. jurnal mengajarnya dengan Bu ini ya. Oh ya, siap siap siap. Oke, semuanya semangat ya. Kita ini masuk di mata kuliah Bisnis Internasional dan Ekspor Impor. Oke, jadi kita belajar perdagangan internasional itu nanti barangkali ya ada yang ingin kalau biasanya jualannya di area apa namanya lokal gitu kan. Nah, nanti ini barangkali bisnis Anda lebih berkembang lagi itu bisa dengan Anda pasarkan di pasar global gitu ya. Tapi
memang ada keuntungan dan kerugiannya dulu ya, ada kelemahannya memang. Kira-kira apa kalau jualan jualan secara internasional? Yang mungkin pertama ya agak sulit edukasinya ya. Jadi terbatas sekali pengetahuan, terutama memang dokumen-dokumennya memang harus banyak gitu ya. Kemudian kedua, karena memang dua belah pihak ini kan saling tidak mengenal ya. Jadi saya di Indonesia, saya jualan produk ke luar negeri, karena memang dua pihak ini saling tidak mengenal, kira-kira resikonya yang banyak bagi penjual apa kira-kira? Mbak Soimah, apa kira-kira kalau saya jual, kemudian resiko bagi saya apa? Tidak saling mengenal gitu ya. Ah, Resikonya pasti bagi penjual tidak biaya, terbayar ya kan? ya, Iya, tidak terbayar resikonya. Tapi ada juga resiko bagi pembeli ya, bagi importer. Apa kira-kira ya? Kalau saya khawatir tidak bayar, barang sudah sekadung terlanjur saya kirimkan, kemudian uangnya belum saya terima kan gitu ya. Tapi sebaliknya bagi si pembeli importer apa kira-kira resikonya? Resikonya barangnya tertahan, Bu, di pengiriman. iya mungkin sudah kadung bayar gitu ya, tapi barangnya nggak datang-datang. Nah, itu memang beberapa risiko. Tapi kalau kita pasarkan produk itu hanya di kawasan lokal saja, ya kira-kira yang tahu siapa? Yang tahu ya hanya pasaran lokal saja kan ya. Nah, tapi kalau pasar global ini kan mencakup lebih lebih luas ya. Barang kita mungkin kebeli di area-area yang tidak terjangkau ya. Kalau misalnya kita harus promo ke lewat cara-cara tradisional gitu ya. Oke, baik. Sebelum saya mulai, ini ada perlu yang saya sampaikan itu kontrak kuliah. Bentar. Nah, ini dia. Sudah terlihat nggak? Sudah terlihat belum ya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya, jadi ini nanti menyesuaikan ya. Mohon maaf, jadi menyesuaikan karena tapi sama. Ini materinya sama, hanya mungkin judulnya yang agak beda. Karena dosennya ada saya, kemudian Bu Rektor, Bu Risa, dan kemungkinan ada praktisi juga. Jadi yang pertemuan pertama yang saya ajarkan hari ini masih sifatnya bisnis internasional dan dasar-dasar ekspor impor. Kemudian nanti yang kedua transaksi ekspor impor dan kontrak dagang. Kemudian yang ketiga nanti itu materi tentang cara menyerahkan barang. Nanti akan Anda mengenal istilah Incoterm ya. Kemudian yang keempat itu eh, kita belajar dokumen-dokumen perdagangan ekspor impor. Jadi nanti karena memang kalau perdagangan ekspor impor itu dokumennya harus lengkap. Jadi nanti ada yang namanya letter of credit gitu ya. Nah, letter of credit ini memang memudahkan bagi importer dan eksportir. Kenapa? Seperti di marketplace gitu ya, ada tiga belah pihak. Kalau hanya dua belah pihak, kira-kira ada yang merasa khawatir dirugikan, baik itu dari pembeli maupun penjual. Tapi dengan media namanya letter of credit itu yang menjamin adalah perbankan. Namun masalahnya di sini si eksportir ini harus ya menyediakan dokumen-dokumen yang lengkap. Misalnya nanti ada invoice, ada yang namanya bill of lading itu dari bukti kita sudah mengangkut barang itu di atas kapal. Kemudian lagi ada Certificate of Origin, kemudian ada Certificate of Inspection itu dari Sukovindo. Nah, nanti dokumen-dokumen lengkap ini bahkan contoh dari dokumen nanti saya kasih ya, mudah-mudahan eh, saya memulainya dari nol. Jadi dari yang Anda tidak pernah sama sekali ya melakukan kegiatan ekspor maupun impor. Mudah-mudahan kita belajar di bab 4 ini, nanti kita tahu gitu ya caranya, tata caranya bagaimana. Kemudian yang kelima adalah cara pembayaran ekspor impor. Apakah bisa secara tunai ataukah dengan media-media pembayaran yang lain.
Dan berikutnya adalah pengangkutan, ya, pengangkutan dan bagaimana urusan asuransi ekspor impor. Karena ini barangnya kan letaknya jauh ya, maka kemungkinan ada terjadi kendala di perjalanan gitu ya. Mungkin itu kendala mungkin ada kalanya kan kalau terutama kalau melalui kapal laut ya, itu pasti mungkin kena badai, kemudian atau ada yang namanya istilah jetisan. Jetisan itu karena muatannya terlalu banyak sehingga untuk menyelamatkan isi dari kapal itu sebagian dibuang ke laut gitu ya. Nah, ini pasti merugikan eh, eh, siapa pengirim ya, pengirim maupun penerima barang karena barangnya kan dibuang ke laut karena menyelamatkan isi dari satu kapal tadi. Dan yang berikutnya yang ketujuh ini saya memberikan istilahnya simulasi ya, simulasi atau mini office istilahnya ya, simulasi kegiatan ekspor impor. Nah, saya nanti contohkan apakah dari si A sebagai importer, si B sebagai eksporter, nanti dokumennya apa, urut-urutannya bagaimana, dokumennya apa, gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti dengan hanya 7 pertemuan, itu Anda paling tidak punya gambaran bagaimana kita melakukan kegiatan ekspor maupun impor. Gitu ya, kira-kira seperti ini nanti untuk Bu Risa mungkin kalau materinya tesnya sama, hanya mungkin judulnya yang berbeda gitu ya. Oke, sekarang saya masuk di materinya. Ini dia. Oke, jadi bab 1 kita ke dasar-dasar ekspor impor. Oh iya, Bu Yunia lupa nanti setiap pertemuan saya coba kita ada discuss ya. Ada waktu mungkin saya kasih waktu breakout room itu 15 menit. Kemudian nanti saya bagi siapa-siapa yang harus mempresentasikan atau mengungkapkan idenya ya untuk studi kasus yang saya berikan nanti. Oke, dasar ekspor impor yang ini oh, mudah-mudahan bisa nggak ya? Oh nggak bisa ya. Oke, saya lewatin ya. Jadi untuk bab ini yang kita bahas adalah apa definisi ekspor dan impor serta ngapain sih orang itu terdorong ya untuk melakukan perdagangan ekspor impor. Yang kedua kita akan mengenal kenapa ya sebuah negara itu kok berani-beraninya ekspor gitu ya. Kok Indonesia berani ekspor beras? Kok misalnya negara mana ya, misalnya Iran gitu ya, kok nggak mengekspor beras ya? Karena mereka ini masing-masing negara mempunyai keunggulan yang berbeda-beda, gitu kan? Ada yang nanti namanya keunggulan absolut dan ada yang namanya keunggulan komparatif, gitu. Yang ketiga yang kita bahas ini adalah apa sih peran eksim, ekspor impor dalam perekonomian? Kadang kan kita nggak peduli ya. Ternyata nilai ekspor yang tinggi itu bisa meningkatkan penghasilan negara. Gitu ya. Jadi ekspor yang tinggi akan baik bagi keuangan negara, ikut perekonomian negara. Tapi impor yang tinggi justru akan mematikan pendapatan negara. Nah, seperti apa nanti rumusnya? Nanti akan kita bahas di bagian yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah valuta asing, gitu ya. Jadi kenapa kita belajar valuta asing? Karena pembayaran-pembayaran pasti nanti melibatkan valuta asing ya, terutama dolar. Karena dolar ini lebih stabil nilainya. Jadi meskipun kita bertransaksi dengan Thailand misalnya ya, atau dengan apa negara selain eh, eh, Filipina ya, Thailand itu mereka lebih suka dengan dolar gitu ya karena memang nilainya lebih stabil. Kemudian yang kelima ketentuan perizinannya bagaimana dan kemudian kita yang keenam itu pengelompokan komoditi. Jadi pada saat kita berbisnis itu ternyata ada barang-barang yang ya ada barang-barang yang memang pertama nggak boleh diekspor
Itu apa aja. Jadi hati-hati ya. Dan kedua adalah ada juga barang yang diawasi ekspornya. Artinya di sini boleh kita ekspor, tapi diawasi mungkin jumlahnya gitu ya. Karena mungkin di sini juga terkait dengan beberapa kebijakan pemerintah. Kalau misalnya kebutuhan di dalam negeri saja terbatas, maka ngapain kita harus apa namanya ekspor ya? Karena kebutuhan di dalam negeri belum tercukupi. Yang berikutnya adalah ini yang terakhir ya, risiko perdagangan internasional. Jadi ini nanti yang kita bahas di bab 1. Oke, yang pertama ya, definisi dan pendorong. Kalau definisi kan sudah pada tahu semua. Kalau ekspor itu pasti apa? Menjual barang ke luar negeri kan gitu ya. Kalau impor kebalikannya, kita yang beli barang dari luar negeri gitu. Nah, sekarang kalau menurut teman-teman semua ini apa yang mendorong orang kok ekspor gitu kan? Dan apa yang mendorong suatu negara itu melakukan impor? Gitu. Mungkin ada yang pengen kasih pendapat, mungkin Mbak Suci atau Mbak Dea atau Mbak Vero. Kenapa sih? Apa yang mendorong sebuah negara ekspor? Apa yang mendorong sebuah negara impor? Mungkin Mbak Soima. Saya ingin menjawab, Bu. Iya, Mas Sohibul atau Mas Mas atau Pak Sohibul. ini? Oh iya, gimana Mas Waduh, Sohibul? mungkin menurut saya itu perbedaan sumber daya alam. Contoh kayak di negara ini kurang bahan apa, atau di negara Indonesia kurang apa, atau apa kan itu yang menjadikan ekspor dan impor. Kayak Hmm. seperti apa ya? Yang kemarin itu kayak seperti contoh impor minyak dari Iran atau gimana dari Timur Tengah kayak gitu karena kekurangan di Indonesia perharinya itu berapa tidak contoh produksinya itu cuma 600 terus perharinya itu harus butuhnya itu 2 juta kayak gitu itu yang membuat impor Iya, iya. terus Terima kasih Mas. kebutuhan Ya. dalam negeri oh ya baik Iya, iya terus. kebutuhan dalam negeri tidak cukup terus perbedaan harga ada Mm-mm. yang kan biasanya impor atau ekspor itu ada yang lebih murah Mm-mm. soalnya apa ya kayak semisal kita ekspor ke luar negeri kayak di Indonesia kan rupiah produksinya pakai rupiah sedangkan diimpornya dijualnya pakai USD Mm-mm. ya seperti itu Ya, terus iya. perbedaan iklim atau kondisi Nah, ya, kayak bagus. semisal kayak padi atau ekspor apa di Mm-mm. negara Indonesia kan negara yang hijau di contoh impor beras di Arab kan nggak bisa tumbuh seperti itu juga bisa Mm-mm. nggak tahu sih Bu intinya cuma seperti Iya, itu iya. yang saya paham. Intinya berbeda ini ya, berbeda kondisi gitu. Saya butuh si saya butuh barang A ya, tapi nggak ada di negara saya. Tapi di tetangga sebelah tuh Singapura, dia kebanyakan A tapi kurang barang B, gitu kan? Maka perbedaan kondisi alam bisa juga berpengaruh terhadap kenapa sih sebuah negara itu memilih untuk ekspor saja atau bahkan impor saja, ya, karena ada perbedaan itu. Oke, kita bahas dulu yang pertama, definisi dan faktor pendorong eksim. Jadi kalau ekspor itu tadi Bu Yuniar jelaskan kegiatan menjual gitu kan ke luar negeri. Ya, atau kalau di sini biasanya istilahnya adalah di luar daerah pabean gitu ya. Kemudian kalau impor itu adalah mendatangkan barang melalui daerah di luar pabean. Jadi kalau misalnya kita beli dari kawasan lokal ya, misalnya saya dari Batam kemudian ke Batam juga atau Batam ke Jawa, itu masih disebut dengan kegiatan lokal, gitu ya. Kemudian faktornya tadi yang disebutkan oleh Mas Sohibul, yang pertama,
Karena bisa jadi karena perbedaan biaya produksi. Misal, karena saya ini kebanyakan SDM yang pinter bikin alat listrik pertanian gitu ya, maka saya merasa produk saya jadi lebih murah gitu ya. Nah, tetapi tetangga sebelah mau bikin mesin produksi pertanian karena SDM-nya banyak yang nggak tahu, kurang memadai, maka harga mesin di sana lebih mahal. Maka negara itu akan mengimpor ke negara kita, gitu ya. Jadi contohnya tadi eh, perbedaan SDM ya. Tapi sebetulnya ada contoh-contoh dari perbedaan biaya produksi yang lebih efisien di negara lain. Misalnya Indonesia itu kan terkenal banyak SDM-nya ya. Jadi berapa juta penduduk Indonesia ini melimpahkan tenaga kerjanya. Itu. Jadi makanya tidak heran kalau ada orang ke luar negeri gitu ya, banyak keluar negeri, dia merasa penghasilan di luar negeri itu rupiahnya lebih, kalau dinilai kan bukan rupiah ya, gajinya lebih banyak gitu ya. Kalau di Indonesia, karena tenaganya melimpah ruah, jadi kalau hukum permintaan dan penawaran itu kan semakin banyak demand-nya kan semakin apa? Semakin murah harganya. Misalnya tomat saja ya, kalau jumlahnya melimpah, maka harga tomat akan murah. Seperti halnya tenaga kerja. Kalau tenaga kerjanya mudah didapatkan ya, demand-nya banyak, maka pasti harganya dipastikan bisa lebih murah, bisa milih lagi kan ya. Jadi kalau Indonesia itu punya tenaga kerja yang melimpah, biaya produksinya apa? Semakin relatif apa? Murah ya, lebih efisien, sehingga misalnya ada Indonesia itu unggul di produksi apa? Tekstil. Nah, kalau Jepang terkenal dengan canggih apanya nih? Unggul di bidang apa? Produksi elektronik. Nah, jadi antara Indonesia itu unggul biaya produksinya lebih rendah, tenaga kerjanya ya, menang di biaya produksi, tapi kalau di Jepang apa unggul di produk elektronik. Nah, dua negara ini saling bisa apa memanfaatkan. Kamu lemah di sini, aku kuat di sini, gitu ya. Aku lemah di sini, kamu kuat di sana. Itu bisa saling membutuhkan. Berikutnya, apa yang mendorong kenapa kok negara itu melakukan ekspor impor? Yang kedua adalah ketersediaan produk langka. Ya, produk langka itu misalnya ini ya, contoh ini yang sedang happening itu ya, apa negara-negara di Timur Tengah itu kan mengimpor beras dari negara-negara di Asia Tenggara ya kan. Kalau kita impor apa? Minyak bumi kan ya. Kenapa? Karena di Indonesia itu kalau di Timur Tengah kondisinya kan kurang mendukung. Tanam beras, kalau di sini begitu cuma ditancap aja bisa langsung tumbuh padi ya kan. Kalau di sana ditancap kering jadinya. Itu tetapi di negara sana lebih unggul di bidang apa? Itu tadi minyak bumi ya. Maka di minyak bumi di sana melimpah ruah. Di sini melimpah ruahnya adalah bukan minyak bumi tapi beras. Oke, yang ketiga, perbedaan selera. Nah, ini juga bisa jadi Indonesia itu ngimpor produk fashion dari mana? Ya kayak tas, kayak fashion itu ya. Dari mana yang paling terkenal di dunia? Perancis ya kan? Karena apa? Preferensi mereka pada desain dan kualitas itu, kualitas produk itu. Tapi masyarakat Perancis malah ngimpor kopi dari Indonesia karena kopi Indonesia kan terkenal cita rasanya enak ya, punya punya aroma yang khas gitu ya. Jadi orang sana ngimpor kopi, kemudian kita yang ngimpor tas dari Perancis. Berikutnya, apalagi ini yang membuat faktor pendorong? Pengamanan cadangan dan diversifikasi sumber daya. Jadi contohnya ya, kalau kalau contohnya ini, kalau negara yang melakukan perdagangan internasional itu
kadang untuk mengamankan, buat safe gitu ya, pasokan barang yang sifatnya penting ya, dan dia ingin mendiversifikasikan sumber daya, maka dia mengurangi ketergantungan pada produk domestik yang mungkin ini bahaya ya, bahaya terhadap adanya gangguan-gangguan. Contohnya apa? Contohnya misalnya Indonesia ini ngimpor gandum ya, ngimpor gandum dari mana? Australia dan Kanada. Ini memastikan apa? Ketersediaan barang bahan baku industri makanan. Meskipun tidak memproduksi gandum secara lokal. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu tadi untuk mengamankan cadangan pangan nasional. Gitu ya. Itu ada 4, saya hanya menyebutkan 4, masih banyak lagi ya, seperti yang disebutkan Mas Sohibul tadi. Oke, berhubungan dengan yang tadi, ada yang saya unggul di sini, dia unggul di sana. Ternyata keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan yang mengimpor ataupun mengekspor barang, itu sifatnya ada yang mempunyai keunggulan yang absolut. Ya, absolut itu artinya apa? Ada yang tahu mungkin? Mbak Soima atau Mbak Putri. Absolut itu kan nggak bisa diganggu gugat, ya. Dia cantiknya absolut gitu. Mungkin ada yang tahu apa artinya? Wah, dia gantengnya absolut deh. Tak terbantahkan ya. Jadi absolut ya sudah, itu memang bawaan dari lahir gitu kan ya. Dan ada lagi yang sifatnya keunggulan komparatif. Coba kita lihat di sini ya. Apa ini maksudnya? Ada keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Ini. Yang disebut dengan keunggulan absolut ini menurut Adam Smith ya. Keunggulan absolut itu terjadi kalau sebuah negara itu dapat memproduksi barang dan jasa lebih efisien dibanding negara lain. Maksudnya efisien di sini adalah bisa karena efisien biaya, maksudnya lebih hemat gitu ya. Bisa juga efisien dalam artian produksi. Contoh misalnya, sudah lama Tiongkok ini punya keunggulan absolut di bidang apa? Tiongkok itu kan terkenal dengan apa? Sutra ya. Kenapa? Karena dia memang kalau membuat eh, eh, kain sutra ya itu memang berkualitas tinggi. Mungkin juga dari apa bahannya sutranya sendiri itu sulit untuk sutranya dipelihara gitu kan di negara lain. Jadi untuk keunggulan-keunggulan ini memang bawaan dari lahir gitu ya. Bawaan memang sebuah daerah itu diberi Tuhan, dikaruniai Tuhan untuk mempunyai sumber daya yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, contohnya di sini ada keunggulan absolut, misalnya karena efisiensi biaya gitu ya. Nah, misalnya di sini ada negara A dan negara B. Dia ini memproduksi 2 jenis barang, misalnya pakaian dan sepatu. Di sini diperlihatkan biaya produksinya. Ini saya pointernya sebentar saya lihat. Nah, biaya produksinya per unit barang masing-masing negara ini seperti ini, coba lihat. Kalau barang berupa pakaian, biaya produksinya kalau di Afghanistan itu $10. Tapi kalau di Bangladesh $12. Jadi murah mana nih? Murah mana biaya produksinya? Pasti murah ya. Afghanistan. Di Afghanistan untuk bikin baju itu biaya produksi per baju itu cuma $10. Tapi kalau kita lihat produksi sepatu gimana itu? Tadi kan pakaian. Kalau sepatu, kita lihat di sini. Di Afghanistan itu satu pasang sepatu $15. Tapi di Bangladesh berapa? $14. Jadi kalau masalah persepatuan, gitu ya, yang lebih murah adalah Bangladesh daripada Afghanistan. Nah, sekarang pertanyaannya,
barang apa yang memiliki keunggulan absolut di masing-masing negara? Kira-kira jawabannya apa ini? Izin menjawab, Bu. Ya, jawabannya pasti di masing-masing negara. Iya. Masalah Afghanistan absolut di mana? Di pakaian gitu kan. Kalau sorry, ya di pakaian. Kalau Bangladesh di mana? Absolut di mana? Kalau Di masalah sepatu, Bu. pengiritan gitu. Hebatnya pasti di Sepatu. Bangladesh ya, sepatu. Ya. Ya, karena cuma $14. Nah, terus pertanyaan kedua nih, kalau misalnya ada yang nanya, kalau kedua negara itu melakukan spesialisasi, ya, berdasarkan keunggulan absolut, kira-kira barang apa yang sebaiknya diproduksi? Bisa ditebak ini ya, bisa ditebak ya. Jadi jawab, iya. Jadi jawabannya adalah seperti ini, identifikasi tadi. A, absolut di pakaian ya, negara A, Afghanistan. Kalau Bangladesh, apa? Lebih Sepatu. murah di sepatu. Sepatu. Sehingga rekomendasi spesialisasi di mana? Sebaiknya negara Afghanistan dia fokus memproduksi pakaian karena dia punya keunggulan yang absolut di situ. Ya. Kemudian negara B sebaiknya dia fokus ke produksi sepatu. Ya. Itu kalau keunggulan apa tadi? Absolut. Keunggulan absolut berarti apa tadi? Apa tadi? Dia mempunyai keunggulan yang apa? Lebih Disebut efisien. absolut kalau dia dapat memproduksi barang dengan lebih efisien dibanding dengan negara lain. Efisiensi di biaya atau efisiensi di produksi. Ini tadi, Produksi. iya, contohnya Bu Yuniar masih ngasih efisien di biaya. Gitu ya. Nah, sekarang kalau perusahaan ini, teori ini bisa dipakai untuk melihat kira-kira sebuah negara itu bisa agar bisa menghasilkan devisa negara yang banyak ya, maka bisa dicari keunggulan absolut ini. Nah, sekarang kalau keunggulan absolut itu dilihat dari efisiensi produksi. Misalnya saya contohkan yang sama tadi ya, negara A dan negara B. Kalau tadi masalah dolar, sekarang dilihat dari unitnya. Negara A anggap saja Afghanistan ya, B anggap saja Bangladesh. Sama-sama memproduksi yang pakaian dan sepatu. Dua negara itu sama-sama memproduksi itu. Tapi coba dilihat, kalau di negara Afghanistan, pakaian ini dia bisa menghasilkan 10 unit saja, mungkin per tahun ya, atau per bulan. Kemudian kalau di negara B itu adalah 8 unit. Sedangkan kalau sepatu, unggul di mana ini sepatu? Unggul di Bangladesh. Nah, sekarang yang memiliki keunggulan absolut kalau ditinjau dari efisiensi produksi, kira-kira yang mana? Yang mana kira-kira? Pakaiannya di negara A, Bu. Pakaian negara A, kemudian Sepatunya di yang negara B. sepatu negara B. Di negara B. Ya, jadi kalau kita bandingkan tadi, pakaian negara A, sepatunya di negara B. Sehingga lebih fokus kemana sebaiknya? A, fokus ke pakaian, B, fokus ke sepatu. Karena di situ lebih biayanya lebih efisien. Kemudian ini ada lagi menurut teori perdagangan internasional Adam Smith ini ada perdagangan bebas antar dua negara yang punya keunggulan absolut yang berbeda. Ini akan dapat meningkatkan kemakmuran tadi ya yang Bu Yuniar jelaskan. Misalnya ini contoh ada dua negara ya, dia adalah Indonesia dan Cina. Dia memproduksi jenis barang, Indonesia juga memproduksi teh, Cina juga, sutra juga. Cina memproduksi sutra, juga memproduksi teh. Cuman, ini, kalau misalnya kasusnya begini, Indonesia per kilo
per hari, sekilo ini bisa menghasilkan teh 12 kilo. Ya, kalau Cina itu hanya 4 kilo sehari. Jadi unggulan mana? Indonesia. Masalah pertehan ya, masalah pertehan. Tapi kalau masalah persutraan, itu, Indonesia itu hanya memproduksi sutra hanya 3 meter per hari. Kalau Cina 8 meter sehari. Itu ya. Nah sekarang kita harus bisa membandingkan ini ya, keunggulan absolut bila mempunyai keabsolutan yang berbeda. Maka caranya adalah Anda harus mencari DTDN-nya. DTDN-nya. Apa itu DTDN? DTDN itu adalah dasar tukar dalam negeri. Artinya DTDN ini untuk apa? Untuk mengetahui ya, untuk tahu nilainya berapa banyak sih satu barang yang harus dikorbankan untuk memproduksi barang yang lain. Jadi kalau misalnya Indonesia pilih di sini teh ya, karena dia tinggi kan tehnya daripada Cina, maka dia mengorbankan apa? Mengorbankan sutra, gitu kan? Sutranya sudah saya nggak produksi sutra, ya 3 itu tak tinggal, saya hanya fokus ke sini. Itu ternyata ada opportunity cost yang dikorbankan. Artinya di sini sebenarnya kalau orang Jawa ngomong sakjane gitu ya. Kalau saya mau memproduksi sutra, maka ada pendapatan sekian juta rupiah gitu atau sekian juta dolar. Tapi itu tidak saya ambil kesempatan itu. Kenapa tidak saya ambil? Karena saya fokus di produksi teh. Gitu ya. Jadi melalui DTDN ini kita tahu nanti biaya opportunity cost-nya berapa? Biaya yang tidak jadi kita dapatkan akibat kita membuang kesempatan ninggalin sutra tapi belani teh. Gitu ya. Yang berikutnya adalah kita menghitung batas dasar tukar internasional atau namanya DTI. Ya, DTI itu mengetahui seberapa kompetitif ya harga barang ekspor suatu negara dibandingkan dengan harga impornya. Gitu. Jadi berapa DTI-nya yang menguntungkan bagi kedua negara. Dan yang berikutnya adalah kalau misalnya perdagangan ini dilakukan misalnya ya dengan DTI yang nomor 2 ini tadi 1 kilo teh itu sama dengan 1 meter sutra. Nah, apakah perdagangan ini menguntungkan bagi kedua negara? Gitu ya. Jadi kalau misalnya 1 kilo teh itu sama dengan 1 meter sutra. Ini menguntungkan apa enggak ini bagi negara tersebut? Ya, contoh ini misalnya langsung ke ini. Jadi kalau kondisinya seperti ini, Indonesia unggul di teh gitu ya. Tapi kalau sutra yang unggul adalah Cina. Gitu. Kita hitung DTDN-nya. Tadi apa DTDN? DTDN adalah berapa opportunity cost-nya. Berapa biaya yang kita korbankan akibat kita nggak ngambil produksi suatu produk gitu ya. Kita berarti tinggalkan sutra, kita fokus ke teh misalnya gitu. Indonesia dulu, bagi Indonesia DTDN-nya adalah karena 1 kilo teh sama dengan 3 meter sutra itu akan dibagi per 12 kilo teh. Ya, berapa berarti 3 per 12, 0,25 meter sutra. Nah, sekarang ngurusi yang sutra. 1 meter sutra sama dengan 12 kilo teh, ya, 12 kilo teh dibagi dengan 3 meter sutra. Ini. Sehingga ketemu berapa? 4 kilo teh. Jadi DTDN-nya bagi Indonesia sudah ketemu. Tapi bagi Cina, kebalikannya ya, bagi Cina, 1 kilo teh itu sama dengan 8 meter sutra dibagi 4 kilo. 8 dibagi 4 kilo, ketemu berapa? 2 meter sutra. Gitu. Nah, kemudian kalau 1 meter sutra itu sama dengan berapa? 4 kilo teh sama dengan dibagi dengan 8
meter sutra. Ketemu berapa? 0,5 kilo teh. Jadi ini cara menghitung DTDN. Ya, biaya opportunity cost akibat kita tidak jadi mengambil sebuah produk sebagai tempat fokus untuk kita produksi. Yang kedua adalah kita lihat DTI-nya, ya, dasar tukar internasional. Jadi artinya adalah kalau DTI itu kita akan ngomong kalau agar perdagangan itu menguntungkan bagi dua buah negara, ya, DTI ini harus ada di antara DTDN kedua negara. Jadi tadi untuk 1 kilo teh itu tadi kan ketemu 0,25. Ya. Kemudian di sini ada ini dan ini dibandingkan DTI-nya di sini. Kemudian kalau untuk 1 meter sutra itu adalah dari 0,5 kilogram teh itu kurang dari atau lebih kecil daripada 4 kilo. Jadi ini nanti yang disebut dengan DTI-nya. Ya, menguntungkan kalau berada DTI-nya di sini. Kalau tidak di sini berarti tidak menguntungkan, gitu ya. Oke, yang ketiga, kita evaluasi perdagangan. DTI 1 kilogram teh tadi di soalnya itu sama dengan 1 meter sutra. Nah, sekarang bagi Indonesia kita evaluasi DTDN-nya 1 kilo teh itu kan sama dengan ini, 1 kilo teh sama dengan 0,25 meter sutra. DTI-nya, ya, 1 kilo sama dengan 1 meter sutra. Sehingga keuntungannya berapa? Keuntungannya adalah 1 meter sutra dikurangi 0,25. Berarti keuntungannya adalah keuntungannya adalah 0,75 meter sutra per kilogram teh, per 1 kilo teh. Nah, yang Cina bagaimana? Kita samakan. Kalau Cina adalah DTDN-nya adalah 1 kilogram teh sama dengan 2 meter sutra. Sehingga DTI-nya adalah 1 kilogram teh sama dengan 1 meter sutra. Keuntungannya berapa? 2 meter sutra dikurangi 1 meter sama dengan berapa? 1 meter sutra per kilogram. Jadi kalau kita lihat di sini ini hanya 0,75, kalau ini 1 meter. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau sudah kita hitung DTDN-nya, kita hitung DTI-nya, maka kesimpulannya adalah perdagangan pada DTI tadi, di sini 1 kilogram teh sama dengan 1 meter sutra, itu menguntungkan bagi kedua negara. Gitu ya. Nah, Indonesia mendapatkan lebih banyak sutra per kilogram teh dibandingkan dengan produksi domestiknya. Sehingga Cina mendapatkan teh dengan biaya sutra yang lebih rendah dibandingkan kalau dia produksi di negaranya, produksi domestik. Gitu ya. Nanti coba kita ada latihan di sini, pelan-pelan kita cerna ya. Nah, banyak sekali Bu, saya bingung ini, nanti pelan-pelan. Nanti ada soal, kira-kira oh ternyata caranya begini gitu ya. Oke. Kemudian tadi sudah keunggulan absolut, kita belajar di keunggulan komparatif. Kalau keunggulan absolut tadi menurut siapa? Masih ingat? Adam Smith ya. Menurut Adam Smith. Kalau keunggulan komparatif itu diutarakan oleh siapa? David Ricardo. Ya. Jadi kalau keunggulan komparatif itu terjadi kalau suatu negara itu punya peluang yang lebih rendah dalam memproduksi suatu barang dibandingkan negara lain. Jadi kalau absolut tadi kan mau nggak mau memang dia kalah di situ, memang dia unggul di situ karena anugerah Tuhan. Gitu kan. Nah, keunggulan komparatif ini beda lagi. Contohnya kalau di Indonesia ini memiliki keunggulan komparatif dalam produksi baju misalnya dan sandal. Kenapa? Karena dapat menghasilkan
jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan Tiongkok. Meskipun Tiongkok ini mungkin lebih efisien dalam produksi barang lain. Contohnya di sini ya, perhitungan komparatif antar dua negara. Saya bandingkan Indonesia dengan Jepang. Dia memproduksi, Jepang itu memproduksi atau menghasilkan padi, juga menghasilkan mobil. Indonesia pun juga gitu, menghasilkan padi, juga menghasilkan mobil domestik ya, misalnya begitu. Nah, kalau kita lihat Indonesia memproduksinya padi ya, itu adalah per ton itu adalah 100 jam. Jadi petani-petani di Indonesia itu untuk bisa menghasilkan 1 ton itu butuh 100 jam. Misal ya. Kemudian kalau mobil ya, satu unit mobil Indonesia itu butuh banyak banget ini sampai 2000 jam. Sak mobil itu butuh 2000 jam. Tapi kalau Jepang beda lagi. Jepang itu untuk menghasilkan 1 ton beras gitu, padi gitu ya, dia butuh lebih banyak daripada Indonesia. Indonesia lebih cepat, 100 jam aja sudah jadi itu 1 ton. Kalau Jepang 1 ton butuh lebih banyak. Nah, beda lagi sama mobil. Kalau Indonesia bikin satu mobil butuh banyak banget sampai 2000 jam. Tapi kalau Jepang satu unit mobil dia hanya butuh 1000 jam saja, separuhnya. Nah, sekarang kita hitung ya, dalam kondisi seperti ini, hitunglah berapa opportunity cost-nya, biaya kesempatan. Masih ingat ya, tadi biaya kesempatan adalah kalau kita tidak jadi ngambil alternatif sesuatu barang, misalnya nggak jadi, saya padi aja deh, nggak jadi produksi mobil, tapi mobil ini menguntungkan juga, tapi tidak saya pilih. Nah, itu adalah biaya yang terbuang gitu kan, tidak jadi kita peroleh opportunity cost. Nah, sekarang keunggulan komparatifnya bagaimana? Gitu ya. Kalau data produksinya seperti ini. Oke, pertanyaan yang pertama adalah menghitung biaya kesempatan opportunity cost-nya. Kalau Indonesia tadi kan kita tahu di tabel berapa? 1 ton padi butuh 100 jam. Satu mobil butuh 2000 jam. Maka biaya kesempatan kalau kita pilih memproduksi satu mobil gitu ya. Ini adalah kita memproduksi satu mobil, Indonesia harus mengorbankan 20 ton padi. Jadi kalau kita misalnya ngotot atau fokus ngambil produksi mobil aja, jangan padi, maka kita kan mengorbankan penghasilan dari padi tadi. Ya, mengorbankan penghasilan dari kemungkinan dapat penghasilan dari padi tadi namanya adalah opportunity cost. Jadi kita mengorbankan 20 ton padi akibat kita memilih produksi mobil saja. Sekarang bagi Jepang. Ya. Kalau misalnya tadi di soal diketahui 1 ton padi itu menghabiskan 150 jam kerja. Dan satu mobil, ya kalau produksi satu mobil itu kita membutuhkan 1000 jam kerja saja. Maka biaya kesempatan ya untuk memproduksi satu mobil itu adalah saya misalnya ini Jepang pilih produksi mobil saja, gitu ya, nggak memproduksi padi, gitu ya. Maka Jepang ini mengalami biaya opportunity. Artinya karena tidak jadi ngambil usaha padi, kan opportunity cost-nya adalah ini. Saya kehilangan kesempatan mendapatkan pendapatan 6,67 ton padi. Kenapa? Karena saya lebih memilih produksi mobil daripada padi. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gampang ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah menentukan keunggulan komparatif. Kalau Indonesia, keunggulan komparatifnya gimana? Biaya kesempatan memproduksi satu mobil itu adalah 20 ton padi. Biaya kesempatan memproduksi 1
ton padi, kalau tadi 1 mobil, ini opportunity cost, biaya yang hilang gitu ya. Nah, kalau ini adalah memproduksi 1 ton padi, itu akan kehilangan biaya kesempatan 0,05 mobil. Jadi nggak sampai sak mobil ya, 0,5 mobil. Dari mana 0,5 adalah dari 100 dibagi 2000. Oke ya. Nah, sekarang Jepang. Jepang kita lihat opportunity cost, biaya kesempatan yang hilang ya, atau muncul biaya. Artinya kesempatan yang hilang karena saya memproduksi 1 mobil, saya akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 6,67 ton padi. Sedangkan kalau Jepang itu milih saya produksi padi saja, maka dia akan kehilangan hasilan sekitar 0,15 mobil. Dari mana ini? Dari 150 dibagi 1000. Nah, sehingga analisanya gimana? Indonesia kalau pilih mobil maka kira-kira saya kehilangan ini, nggak sido iki. Kalau saya Indonesia milih saya tak produksi padi aja, maka saya kehilangan kesempatan mendapatkan penghasilan 0,05. Nggak sido tak dapatkan ini karena saya ngabotin padi. Tapi bagi Jepang tadi apa? Kalau saya milih produksi mobil saja gak sido padi, maka kemungkinan saya akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 6,67 ton padi. Begitu juga sebaliknya. Kalau Jepang ini lebih memilih produksi 1 ton padi, gitu ya, maka Jepang akan kehilangan kesempatan mendapatkan penghasilan 0,15. Sekarang analisanya. Bagaimana kalau sudah kita hitung seperti ini? Maka Indonesia memiliki biaya kesempatan yang lebih rendah dalam produksi padi. Jadi tadi 0,05 dibanding dengan berapa? 0,05 dibanding dengan 0,15 mobil ya. 0,5 ini sama ini ya. Maka Indonesia memiliki biaya kesempatan yang lebih rendah. Tapi Jepang memiliki biaya kesempatan yang lebih rendah dalam bidang apa? Mobil. Tadi 6,67 ton ya, 6,67 ton dibanding dengan 20 ton padi. Sehingga kesimpulannya adalah Indonesia memiliki keunggulan komparatif di bidang apa? Produksi padi gitu ya. Dan Jepang lebih memiliki keunggulan komparatif dalam produksi mobil. Gitu. Jadi memang semuanya butuh analisa. Kadang sebuah negara apa yang dia miliki, pokoknya dia produksi gitu aja. Dia misalnya punya keunggulan komparatif A dan B, mana yang lebih besar keunggulannya? Kalau tidak dianalisa maka sembarang gitu ya, dia tidak akan memiliki defisit negara yang lebih besar ya. Nah, tapi kalau dianalisa ya semacam ini, kemungkinan dia akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, mungkin agak kesulitan di yang soal pertama ini ya, masalah BTDN ya, tapi pelan-pelan nanti kita latihan. Oke. Kemudian saya lanjutkan mungkin kalau tidak ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskus. Oke, lanjut ke peran ekspor impor dalam perekonomian ya. Sehingga nanti melalui ini kita tahu sebuah negara itu enaknya banyak-banyakin ekspor atau banyak-banyakin impor ya gitu ya. Nah, jadi sekilas Anda kalau pemerintah kan sedikit-sedikit naikkan nilai ekspor gitu ya, naikkan nilai ekspor gitu. Kemudian mungkin jangan suka belanja ya, belanja produk-produk luar negeri kan gitu. Ternyata ini apa sih hubungannya dengan apa namanya penghasilan negara, gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini kita mengenal istilah namanya GNP. Kalau kita
pribadi individu, JNP itu adalah pendapatan atau gaji kita gitu ya. Jadi kalau si Bu Yuniar misalnya, Bu Yuniar pendapatannya apa? Pendapatan saya dari gaji. Tapi kalau suatu negara, pendapatan suatu negara itu namanya adalah pendapatan nasional, gitu ya. Modelnya, rumusnya adalah seperti ini, pendapatan negara itu. Dari Y itu adalah dari semua konsumsi, artinya konsumsi semua baik individu maupun belanja-belanja rumah tangga maupun negara ya, itu dikatakan C, konsumsi. Kemudian I itu adalah investasi. Jadi negara melakukan investasi itu secara global satu negara dihitung berapa. Kemudian ada lagi yang G itu governance. Jadi governance itu segala pengeluaran dari sisi pemerintah. Dan X adalah ekspor, M adalah impor. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya ini ketemu 1. Kalau misalnya X-nya lebih besar, ya banyak banget. M-nya sedikit, bisa kita lihat di sini. Maka Y-nya semakin besar ya, pendapatan kita semakin besar. Anda bayangkan misalnya suatu negara impornya kebanyakan. Maka akhirnya gimana? Ekspornya cuma 1, impornya 10. Akhirnya gimana? Minus, ya kan? Minus kan? C1 min 9. Jadi hasilnya Y-nya nanti mungkin bisa minus gitu. Dari rumus ini saja dari jauh bisa kita lihat ya kan? Sebuah negara itu jangan sampai terlalu banyak impornya. Kenapa? Karena JNP-nya jadi minus nanti. Gitu ya. Sehingga ini bisa Anda baca di sini kesimpulannya, ekspor ini nambah pendapatan nasional. Sedangkan semakin banyak M, maka dalam kurung ini akan minus nanti. Ya, sehingga Y-nya akan bernilai negatif. Contoh misalnya, nih dari rumus tadi kita coba aplikasikan dalam sebuah soal ya. Misalnya sebuah negara punya data ekonomi ini. Semua konsumsi rumah tangga jumlahnya adalah 1.000 triliun. Investasinya 300 triliun. Kemudian pengeluaran pemerintah governmentnya 400 triliun. Ekspornya nih 250, impornya 200, masih bagus ya. Ekspornya masih lebih tinggi daripada impornya. Maka dihitung ya, tambah di sini minusnya cuma 200. Maka berapa penghasilan nasionalnya adalah 1.750 triliun. Gitu ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan tentang JNP, Gross National Product. Ada yang ingin didiskus? Belum ya? Oke. Benar nggak ada ya? Oke, sekarang masuk di nilai tukar valuta asing. Coba saya coba lihat, tanyakan ke Anda sekalian. Oh, kenapa sih kita dalam melakukan perdagangan luar negeri itu perlu memahami nilai tukar falas? Mungkin ada yang tahu. Ada yang punya pendapat mungkin? Mbak Suci. Mbak Suci atau Bu Suci ya? Kita manggilnya Kak gitu Bu kayaknya. Kak ya? Kak Suci ya? Gimana Kak Suci? Kenapa kok nilai tukar valuta asing itu kita perlu pahami nih di perdagangan luar negeri? Mungkin Kak Dona? Dona? Iya Bu, izin menjawab Bu. Uh-uh. Mungkin karena ini ya Bu, buat mempermudah transaksi internasional kali Bu. Mm-mm. Karena kan memang kita berhubungan sama luar negeri ya, betul ya? Jadi nanti kita harus pahami dulu, Mm-mm. ada sebuah usaha pemerintah memang yang ada
istilahnya adalah Anda pernah dengar depresiasi gitu ya, sebuah usaha pemerintah yang memang dengan sengaja ya untuk menurunkan nilai rupiah. Nah, kita coba pahami di sini. Ya, jadi ada nilai tukar falas itu, ada yang tahu mungkin falas itu kan gimana kita mengapresiasikan satu satu dolar sama dengan gitu ya 15.000 gitu kan, satu real sama dengan 5.500 kan gitu. Nah, itu adalah membandingkan antara mata uang kita gitu ya, mata uang kita dengan mata uang asing. Sehingga kalau kita bicara kurs ini, kita akan tahu, memahami fluktuasi nilai tukar. Ya, nilai tukar yang mungkin bisa mempengaruhi perdagangan internasional. Ini ada dua hal yang sangat berpengaruh ya terhadap naik turunnya fluktuasi nilai tukar kita terhadap mata uang asing. Yang pertama adalah apresiasi. Ada lagi depresiasi. Apa itu apresiasi? Saya tanyakan dulu misalnya. Dulu 2 hari lalu gitu ya, 1 dolar sama dengan 15.000. Sekarang 1 dolar 17.000. Kira-kira itu mata uang kita naik atau turun? Nilai mata uang rupiah naik atau turun? Naik, Bu. 1 dolar dulu 17.000, dulu 15.000. Sekarang 1 dolar 17.000. Berarti nilai tukar rupiahnya naik atau turun? Turun, Bu. Turun ya. Memang nilainya naik. Dulu 15 rupiah, 1 dolarnya 15.000, sekarang 1 dolarnya sampai 17.000. Itu berarti nilai tukar rupiahnya turun. Ya, bukan naik, ya turun. Kalau misalnya kemarin nilai tukarnya adalah 15.000, 1 dolar 15.000. Sekarang nilai dolarnya 1 dolar itu hanya 10.000. Kira-kira nilai mata uang rupiah naik atau turun? Naik, Bu. Naik, Bu. Ya, jangan sampai Naik, keliru Bu. ya, jangan sampai keliru ya. Jadi kalau Naik. kondisi apresiasi itu adalah ketika nilai mata uang suatu negara itu meningkat dibandingkan mata uang negara lain. Gitu. Jadi kalau tadi misalnya kursnya adalah 1 dolarnya 15.000, kemudian turun jadi cuma 14, kira-kira ini nilainya adalah meningkat, nilai tukar rupiahnya meningkat. Artinya orang sering sebut, oh rupiah terapresiasi terhadap dolar. Gitu ya. Sebaliknya, depresiasi itu kalau misalnya sekarang 14.500 dolarnya, besok jadi 15.800. Memang ininya naik, tapi kita membacanya adalah nilai tukar rupiah yang menurun. Ya kan? Kalau dulu hanya beli satu barang cukup harganya sekian, sekarang satu barang sekian, 15.000 sekian, maka kita harus merogoh kocek lebih banyak, ya kan? Gitu. Jadi kalau ada kasus semacam ini kita istilahkan adalah oh rupiah menurun, artinya rupiah terdepresiasi, gitu ya. Jadi nanti kalau ada berita kalau misalnya rupiah terdepresiasi itu artinya adalah nilai rupiahnya kita menurun seperti saat ini, gitu ya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan masalah nilai tukar falas. Jadi kita memahami istilah apresiasi dan depresiasi. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut tentang ketentuan perizinan.
Ya, perizinan ekspor dan impor itu ketentuan perizinannya adalah persetujuan ekspor secara umum nih, secara umum ya. Itu eksportir itu harus punya surat izin usaha perdagangan atau SIUP dan kemudian pasti disertai dengan TDP, tanda daftar perusahaan. Kemudian eksportir ini harus tahu ya tadi jenis-jenis barang apa yang memang dilarang untuk ekspor. Ada lagi jenis barang yang boleh tapi diawasi ya. Yang berikutnya adalah eksportir ini memang harus mengetahui eh, ekspor barang ke suatu negara yang dilarang oleh pemerintah. Tadi kalau tadi akan barang yang dilarang diekspor ya. Yang berikutnya adalah kalau secara khusus, ya, artinya persetujuan ekspor berlaku khusus untuk tata dagangan yang diatur tata niaganya. Jadi boleh tapi diatur, ya. Atau di sini adalah yang diawasi. Nah, kalau ketentuannya ya itu adalah ada istilah namanya adalah API. API itu angka pengenal impor. Untuk mendapatkan ini, angka ini ya, maka dia harus punya SIUP ya, surat izin usaha perdagangan. Kemudian yang kedua dia memang ahli mempunyai pengetahuan yang cukup tentang ekspor dan impor. Kemudian dia punya referensi bank devisa dan harus punya NPWP. Ya. Nah, sekarang yang Bu Yuniar jelaskan tadi masalah barang itu ya, ada yang dilarang, ada yang boleh tapi diawasi, ada yang boleh tapi diatur tata niaganya. Itu kita kelompokkan seperti ini. Ya, pembahasan kita berikutnya adalah pengelompokan komoditi ekspor. Ini kita bedakan. Ada yang diatur tata niaganya, nggak dilarang, tapi diatur. Yang kedua, yang diawasi ekspornya, tidak dilarang tapi diawasi. Kemudian yang ketiga adalah yang dilarang, yang benar-benar nggak boleh dilakukan. Apa aja barang yang nggak boleh diekspor. Dan berikutnya barang yang bebas ekspornya. Itu apa aja. Ya. Yang pertama yang diatur. Yang diatur ekspornya itu artinya adalah barang yang hanya dapat dilakukan oleh eksportir yang terdaftar. Yang nggak terdaftar berarti nggak boleh ekspor. Yang kedua adalah yang diawasi ekspornya. Yang diawasi itu berarti barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Diawasi. Yang berikutnya adalah yang dilarang. Ya, yang dilarang berarti dilarang oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Yang bebas berarti ya nggak diatur, nggak diawasi, nggak dilarang. Itu masuk di kategori yang bebas. Nah sekarang contohnya ya, contoh tadi barang yang diatur kan ada 4 ya, diatur, diawasi, dilarang, yang bebas. Oke. Yang diatur ya, yang diatur tata niaganya itu adalah ini kopi. Itu diatur tata niaganya, bukan dilarang tapi diatur. Rotan ini diatur juga. Intan kasar ya, intan kasar itu diatur. Timah batangan itu termasuk barang-barang yang diatur tata niaganya. Kemudian yang diawasi, ya, yang diawasi bukan dilarang tapi diawasi. Yang diawasi ini adalah jenis-jenisnya ini, misalnya ya kulit buaya ini diawasi, minyak dan gas bumi, benih ikan bandeng itu termasuk yang diawasi. Emas murni, kelapa sawit, sapi dan kerbau itu masuk barang-barang yang diawasi ekspornya, kegiatan ekspornya. Sekarang ada yang diatur dan diawasi yang tadi itu. Kenapa harus diatur? Kenapa harus diawasi? Tidak dilarang ya. Di sini ya diatur dan diawasi itu sebetulnya punya tujuan. Tujuannya adalah kalau misalnya di dalam negeri itu bahan bakunya memang terbatas, ya, menjamin ketersediaan bahan baku. Kalau
misalnya jumlah apa kemarin ya yang benar-benar dibatasi garam aja loh dibatasi ya. Nah, garam misalnya kurang ya. Di dalam negeri garam itu kalau yang kita tahu kan buat masak ya. Ternyata ada garam itu ternyata untuk industri juga. Jadi bahan industri. Kalau itu nggak ada dan itu penting, maka produksi tersebut nggak akan kita dapatkan produk tersebut di Indonesia. Gitu. Jadi menjamin tersedianya bahan baku, makanya harus diatur, makanya harus diawasi. Kemudian yang berikutnya adalah melindungi lingkungan dan kelestarian alam. Ya, kadang kita kalau ingin keuntungan yang besar gitu ya, kita nggak akan peduli dengan limbahnya misalnya ya. Maka kalau ada limbah yang berbahaya ya untuk produk-produk tertentu itu memang harus diatur dan diawasi. Dan yang berikutnya untuk meningkatkan daya saing dan posisi tawar. Nah, ini coba ada yang mungkin punya pendapat, kenapa eh, tujuan barang itu diatur dan diawasi. Logikanya gimana untuk meningkatkan daya saing dan posisi tawar? Ada yang mungkin punya pendapat. Halo, kenapa tujuan barangnya diatur dan diawasi? Kok bisa tujuannya itu meningkatkan daya saing? Gimana logikanya? Yuk, siapa yang mau ngasih pendapat? Nggak ada. Untuk eh, kebutuhan dalam negerinya, Bu. Biar nggak kebanyakan yang diekspor dan pas isi Gimana? Isinya agar gimana, Mbak? negaranya itu tidak kekurangan gitu, Bu. Kalau semuanya diekspor kan kayak misalnya beras, kalau semua diekspor kita untuk dalam negerinya berkurang gitu. Ya, itu lebih masuk ke yang pertama ya, menjamin ketersediaan bahan baku. Jangan banyak-banyak ekspor karena di dalam negeri kurang. Itu masuk di nomor satu ya. Nah, yang nomor tiga ini apa artinya? Kok bisa barang itu diatur dan diawasi? Karena untuk meningkatkan daya saing dan posisi tawar. Ada yang ingin punya pendapat? Kalau misalnya posisi tawar ini ya, jadi posisi tawar itu kan menawarkan barang. Menawarkan barang berarti posisi tawar harga apa? Harga jual kita kan kita menawarkan. Kalau kita terlalu banyak ekspor besar-besaran gitu ya, nggak diawasi tata niaga ekspornya. Kira-kira akhirnya gimana? Harganya menurun, Bu. Harganya menurun gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Oke, yang kemudian yang terakhir adalah jenis barang yang dilarang ekspornya. Apa aja itu contohnya? Contohnya adalah ini, ikan arwana. Ikan arwana itu dilarang ekspornya. Kemudian pasir itu nggak boleh. Kemudian apalagi yang jelas binatang ya, termasuk satwa yang dilindungi itu jelas tidak boleh ya. Kemudian banyak kalau untuk fashion itu kan ada kulit ya, kulit dari binatang melata kayak misalnya kulit buaya itu dilarang ekspornya. Kemudian ada lagi barang-barang kuno yang memang bernilai tinggi. Gitu. Kemudian kelapa sawit itu masuk di komoditi ekspor yang dilarang ya tata niaganya. Kira-kira kenapa kok dilarang? Kayak misalnya ini kan yang mentah gitu ya, ini mentah-mentah. Kalau mentah jual kita kan murah ya. Kalau murah berarti devisa yang kita terima itu
sedikit. Nah, yang boleh apa? Yang boleh adalah barang yang sudah diolah gitu ya. Artinya kalau kulit mentah dari binatang melata ini nggak boleh. Tapi kalau sudah jadi tas boleh. Gitu ya. Kemudian ini juga sama dengan yang tadi menjamin pengadaan bahan baku. Kalau bahan di dalam negeri saja kurang ya, maka kalau kita akan jual di luar negeri maka semakin kekurangan ya kebutuhan produk itu di dalam negeri. Dan berikutnya adalah untuk melindungi kelestarian alam. Gitu ya. Sekarang kalau impor, kalau tadi kan ekspor, apa saja yang apa tadi? Dibedakan menjadi berapa tadi? Ekspor 4. Yang pertama adalah diatur tata niaganya. Yang kedua apa? Diawasi. Kemudian yang ketiga adalah dilarang. Yang Dilarang. keempat adalah yang bebas. Ya. Nah, sekarang itu kalau barang-barang ekspor dikelompokkan menjadi 4. Sekarang kalau pengelompokan barang komoditi kalau pada saat kita impor berarti beli, itu adalah dibagi menjadi 2. Jadi kalau kita mau impor barang dari luar negeri, beli barang dari luar negeri, perhatikan ya, karena aturannya adalah tata niaganya itu ada 2, diatur dan dilarang. Ya, yang pertama tidak dilarang, tapi hanya diatur. Dan yang kedua adalah dilarang. Yang diatur berarti harus disetujui oleh memperindak dulu untuk dapat diimpor. Sedangkan kalau dilarang sudah fix sampai kapanpun tidak boleh diimpor barangnya. Nih, contohnya apa yang diatur impornya? Ya, boleh tapi diatur baik itu jumlahnya maupun apa, baik jumlah maupun kapasitasnya ya mungkin ya. Nah, atau jenisnya. Apa aja yang diatur? Boleh tapi diatur. Pertama adalah minol. Minol apa? Minuman beralkohol. Itu boleh tapi diatur impornya. Yang berikutnya adalah gula. Gula itu boleh kita beli dari luar negeri, boleh, tapi diatur impornya. Yang berikutnya adalah garam. Garam itu tidak dilarang kita beli dari luar negeri, tapi diatur. Nah, sekarang pasti ada alasannya ya. Kenapa kok minuman beralkohol ini tidak dilarang, tapi diatur impornya? Karena tujuannya apa? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Yang jelas adalah membatasi masyarakat Indonesia, kebiasaan beberapa masyarakat di Indonesia untuk mengkonsumsi minuman alkohol. Karena mungkin ini kan bertentangan dengan budaya gitu kan ya, bertentangan dengan agama. Nah, berarti siapa ini yang dapat mengimpor minuman minol ini? Itu adalah importer yang terdaftar yang punya API tadi. Ya. Nah, yang siapa? Yang ditunjuk oleh memperindak. Yang kedua adalah garam. Garam ini tidak dilarang, tapi hanya diatur. Kira-kira kenapa? Kok logikanya apa ini? Pertimbangannya. Kok garam diatur impornya? Nggak boleh asal impor, nggak boleh asal beli-beli aja. Itu karena melindungi produsen dalam negeri. Ya, karena di dalam Indonesia kan juga punya produk garam tersendiri ya. Dan garam ini banyak digunakan oleh pabrik ya. Mungkin kita tidak tahu kalau industri kertas itu banyak menggunakan produk garam. Terus kemudian ada lagi industri farmasi itu juga banyak membutuhkan bahan baku berupa garam. Berikutnya adalah gula. Kenapa gula itu tidak dilarang tapi diatur impornya? Yang jelas apa? Untuk melindungi, kenapa nggak boleh
seenaknya impor-impor barang dari impor-impor gula itu karena melindungi apa petani tebu di dalam negeri. Ya, ada efeknya lagi apa kira-kira? Melindungi dari gula darah yang berlebihan ya, enggak guyon itu ya. Ini untuk melindungi pendapatan petani tebu di dalam negeri. Itu yang diatur. Sekarang yang dilarang. Apa yang dilarang? Nah, kalau Anda ingin lihat yang dilarang, ini adalah ini. Larangan impor udang spesies tertentu. Jadi ada memang jenis-jenis udang itu memang yang tidak boleh dibeli dari luar negeri. Ya, karena mungkin ada barang mengandung karena itu udang itu kan ada barang-barang karena ada di banyak di dasar laut ya, ada unsur-unsur bahan kimia yang membahayakan kesehatan. Kemudian ada lagi ini ada peraturan tentang larangan impor limbah bahan beracun ya berbahaya. Oke, ini banyak ini ada lagi impor bahan perusak lapisan ozon. Nanti untuk karena banyak sekali barangnya nanti bisa Anda lihat sendiri di keputusan Menteri Perindak. Oke, dari sekian banyak keuntungan yang mungkin akan kita dapatkan kalau kita melakukan perdagangan ekspor dan impor, ada risikonya, ya. Apa risikonya? Risikonya adalah yang pertama risiko nilai tukar. Jelas saja, karena pada saat kita mungkin eh, eh, beli ya, itu harganya eh, mahal. Tapi pada saat kita mau jual kembali gitu ya, harganya misalnya pada saat kita kulaan itu $1 5.000 misal. Ternyata pada saat kita mau jual harganya anjlok $1 4.000, maka kita rugi ya $1.000 1.000 per satu produk. Berikutnya adalah risiko politik, misalnya kejadian sekarang ini ya, Amerika dengan Iran ya, dengan kondisi politik yang seperti ini maka dapat mengganggu perdagangan internasional. Kemudian adanya risiko kredit. Itu tadi karena itu adalah dua belah pihak yang saling tidak mengenal ya. Si pembeli akan berisiko tidak menerima uangnya, si si penjual tidak mempunyai risiko tidak menerima uangnya dan si pembeli berisiko tidak menerima barangnya. Barang sudah pembeli, uang sudah dikirim, barang nggak datang-datang. Tapi kalau penjual barangnya sudah dikirim, uangnya yang nggak datang-datang. Kemudian risiko transportasi, mungkin dalam perjalanan kan tempatnya jauh ya, mungkin tadi terjadi ada bencana, ada badai, kemudian barang yang Anda angkut di kapal tadi mungkin juga jatuh ke laut ya, atau bahkan secara sengaja yang istilahnya tadi adalah kegiatan aktivitas jetism, ya, membuang barang ke laut. Kemudian juga ada lagi karena risiko hukum, ya ada sengketa hukum. Oke, jadi ini yang mungkin bisa Bu Yulian sampaikan untuk pertemuan hari ini. Nah, untuk refreshing dan kita coba lihat di ini apa namanya sambil latihan gitu ya. Ini saya kirim kemana ini ya? Saya kirim ke sebentar. Saya kirim ke ini bisa ya Mas Hendy ya? Kirim ke saya boleh, Bu. Iya, oke, sebentar Mas Hendy. Hmm, ekspor impor. Sudah saya kirim ke Mas Hendy.
Karena ini jumlahnya 14 ya. Silakan nanti karena jumlahnya 14 yang merasa nomor nomor ganjil itu silakan mengerjakan nomor ganjil juga. Ada soal ini ada 1, 2, 3 sampai dengan nomor 10. Jadi Anda kebagian yang nomor ganjil itu mengerjakan 5 soal pilihan dan yang absen genap itu mengerjakan soal-soal genap ya. Jadi sama-sama 5-5. Kemudian kalau yang ini eh, ini juga apa ini 3 ya, 1, 2 aja yang nomor ganjil mengerjakan nomor 1, yang ini mengerjakan yang genap mengerjakan soal nomor 2. Kemudian yang nomor 4 ini semuanya ya. Jadi tidak peduli absen genap dan ganjil, saya minta yang nomor keempat ini dikerjakan sesuai dengan slide tadi. Sepertinya slide-nya halaman 7 ya. Itu. Waktunya saya mungkin kasih spare waktu 15 menit cukup ya? Cukup. Cukup ya, oke. Ini soalnya saya kirim di chat Zoom ya teman-teman ya, biar cepat. Nanti juga saya upload di learning. Kalau teman-teman yang mungkin nggak join di learning bisa japri saya juga nanti. Oke, nanti kita bahas sama-sama ya. Oke, kita break dulu 15 menit. Mempersiapkan nanti bergantian ya. Oke, saya buka lagi untuk soalnya. Mungkin nanti secara bergantian ini ada yang ingin menjawab yang pertama atau saya tunjuk aja ya. Jadi penyebab utama terjadinya ekspor impor apa? Apakah A, B, C, D? Gracia, Bu. A dan B, Bu. Ya, Gracia. Jawabannya yang D, Bu. A dan B benar. A dan B benar. Ya, oke. Nomor 2, perdagangan internasional dapat dilakukan dengan cara bagaimana? Ekspor biasa, barter, konsinyasi. Dona, Bisa, Bu. Bu. Izin, Ya, Bu. Dona. Jawaban saya D, Bu. A, Iya, B, A, C B, C. benar. Benar. Iya, oke. Terima kasih. Berikutnya, sehubungan dengan neraca perdagangan. Ini pernyataan yang benar yang mana? Siapa yang mau mencoba? B, Bu. B. Apabila ya, oke, dalam kondisi surplus. Oke, tadi siapa namanya nih? Lintang, Bu. Lintang. Oke, saya catat. Berikutnya nomor 4. Ini ada tabelnya, ada beberapa negara. Ini pertanyaannya untuk nomor 4 ya, 45. 45. Silakan yang ingin mencoba nomor 4. Mana yang benar ya? Yang benar. Gracia, Bu. Iya, Mbak Nomor Grace. 4 jawabannya yang C, Bu. Negara B memiliki keunggulan Yang absolut keunggulan. pada barang X. Iya, karena barang X ini adalah A 20 ya, sedangkan barang Y 10. B X-nya 15, Y-nya 20. Jadi lebih unggul di mana? Tadi jawabannya Mbak? Unggul dari barang X, Bu. Barang X. Ya, oke. Nomor 5. Kalau negara A dan B saling mengadakan perdagangan, menurut Adam Smith pernyataan yang benar yang mana? Yang B, Bu. Terima. Yang B. Siapa? Tunjuk nama B. dulu. Yang B, negara A ekspor barang Y. Oke, nomor 6 sekarang. Ini bukan pakai tabel ini lagi ya, beda lagi.
Sebagaimana kita ketahui, saat ini sumber devisa utama negara berasal dari siapa? Iya, Tunjuk Ibu. nama. Siapa? Lintang, Bu. Riza, silakan. Yang A, ekspor non-migas. Pernah migas, oke. Ah, Kemudian nomor 7, yang Mbak D, Ima, kelangkaan Bu, barang. yang D. Ya, yang Soima ya, oke. Kecuali barang yang didaftarkan ya, oke. Nomor 8, Dona, kalau Bu. siapa namanya? Dona, Bu. Dona. Iya, yang Nom- yang D, nomor 8 itu C, Bu. Izin izin ekspor ekspor, barang iya, dari Departemen Perhubungan. iya. Oke, nomor 9, Bintang, Bu. impor hanya dilakukan bila izin impor disebut, ya, lintang. A, Bu. API ya, angka pengenal impor. Oke, terakhir nomor 10. Laila, Bu. Iya, silakan. Nomor 10. Nomor Departemen 10. Pangan. Iya, daftar yang dilarang ekspor ditetapkan oleh Departemen Perdagangan. Oke, terima kasih semuanya sudah mau aktif ya. Lanjut di discuss. Soal discuss, ini silahkan yang mau menjawab nomor 1 ini apa pertanyaannya? Jelaskan mengapa suatu negara melakukan perdagangan dengan negara lain dan apa dampaknya, pengaruhnya terhadap perekonomian negara itu. Siapa yang mau Gracia, mengutarakan? Bu. Saya, Bu. Gracia, oke, silakan, Grace. Mengapa suatu negara melakukan perdagangan dengan negara lain? Karena adanya perbedaan biaya produksi, ketersediaan sumber daya, selera konsumen, Oke, dan kebutuhan heeh. barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Oke, terima kasih. Mm-mm. Kemudian dampaknya, Ibu, atau pengaruh Mm-mm. terhadap perekonomian negara tersebut itu Negara. meningkatkan Mm-mm. pendapatan nasional, Mm-mm. menambah devisa negara, memperluas pasar produk dalam negeri, dan meningkatkan efisiensi produksi dan spesialisasi. Mm-mm. Ya, oke, terima Terima kasih. kasih, Ibu. Oke, nomor 2. Saya, Bu. Saya, Bu. Syarat umum Neza, Bu. jadi eksportir dan importir. Siapa? Dona, Bu. Kita, Bu. Coba yang belum, Mbak Dona kayaknya sudah ya gantian. Coba siapa? Alvita, Bu. Alvita, silakan. Syarat umum menjadi eksportir adalah memiliki SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan, memiliki NIB, nomor induk berusaha, NPWP, terus terdaftar sebagai eksportir pada instansi terkait, memiliki izin khusus jika mengekspor barang tertentu. Kalau syarat umum menjadi importir adalah Importir. memiliki API, angka pengenal importir, NIB juga, NPWP, dan terdaftar berdasarkan perusahaan berbadan hukum, memiliki khusus jika mengimpor barang tertentu. Oke, oke, terima kasih. Kemudian untuk soal diskus yang ketiga, apa yang jadi syarat barang itu dapat diekspor? Kalau enggak, apa pembatasannya hanya dari segi jenis atau faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan? Siapa yang mungkin yang mau mencoba? Iya, Tunjuk Ibu. nama dulu. Ya, Mbak, siapa nih? Mbak Dea. Iya, iya, Kalau Ibu. lihat suaranya Mbak Dea. Ya, oke. Silakan Mbak Dea. Jadi kalau syarat barang ekspor barang syarat jenis barang dapat diekspor itu satu memiliki kualitas yang baik sesuai standar internasional, dua tidak termasuk barang yang dilarang diekspor oleh pemerintah, tiga memenuhi peraturan dan dokumen ekspor, empat memiliki permintaan di pasar internasional. Pembatasan Ya. hanya dari segi pembatasan hanya dari segi tidak hanya dari 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 jenis barang, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Satu, kebijakan pemerintah. Dua, ketersediaan barang di dalam negeri. Standar kualitas dan keamanan produk. Peraturan negara tujuan ekspor. Ya. Ibu, Oke, Mbak Dea. Terima kasih Mbak Dea. sama Ibu. Oke, ini ada yang mau mencoba ini? Berarti harus ditunjukkan ini ya. Apa ada yang sudah selesai mungkin ini? Di kerjasama itu nanti nak tulis nih jawabannya. Ada tapi belum pegang screenshot sama itu.
Oke, untuk soal yang ini soal 4 ya, karena ini juga butuh waktu untuk penghitung ya. Ini coba ini dibuat bukan PR sih, cuman Anda boleh mencobanya di rumah ya. Siapa tahu ini nanti pada saat UAS eh, apa memungkinkan untuk dikeluarkan dalam soal UAS. Gitu ya, teman-teman semuanya. Oke, ada pertanyaan sebelum Bu Yunir akhiri? Ada yang ingin didiskus lagi mungkin? Baik, Bu. Sebenarnya saya ingin Oh, menanyakan pendapat sih. mm, mm, mm. Apakah boleh? Iya, silakan Mas Sokibul. Sebentar. Tentang ini. Kan ekspor ya. Ekspor ini beberapa apa namanya? Beberapa yang kemarin itu kan ada tentang Menteri ESDM bahwa cadangan BBM Indonesia itu sekitar 20 hari. Sementara Indonesia masih bergantung pada impor minyak dari luar negeri. Jika Mm, terjadi gangguan pasokan global, misal kayak mm, konflik mm. di Timur Tengah atau Timur Tengah. yang perang antara Iran dan Amerika itu, kan itu menutup apa selat apa ya? Itu pokok intinya itu bisa membatasi dunia impor itu sekitar impor 20%. 20%-nya. Menurut Ibu, apa solusi jangka panjang yang bisa dilakukan Indonesia dari sisi bisnis internasional? Apakah dengan memperbanyak kilang dalam negeri, memperbesar cadangan strategis, atau negara pemasok impor? Soalnya kan 20%-nya itu kata nggak bisa ekspor dari apa namanya selat apa itu saya lupa. Terus katanya Indonesia itu hanya memiliki apa namanya sisa BBM itu sekitar 20 harian. Mm, mm, Udah. mm. Iya. Mm, mm. Oke, terima kasih Mas Sohibul. Ini yang lagi happening ya. Jadi rame di apa namanya pemberitaan. Kalau kita lihat di mana namanya di kalau saya di Malang masih belum merasakan ada antrian panjang di SPBU ya. Tapi kalau di Jakarta ini beritanya ya, itu sudah pada antri karena ketakutan ya kan kehabisan. Ya memang dilema ini pernah kejadian dulu pada saat krisis juga ya, krisis minyak karena akibat dari perang di Timur Tengah. Tapi kalau kita lihat dari sisi bisnis ya, kita lihat dari sisi bisnis dan apa namanya secara global gitu, perekonomian secara global, ya memang ini merugikan ya karena ketersediaan pasokan dari bahan baku, bahan minyak gitu ya, itu memang menipis lama-lama kan, padahal di negara kita itu kan ya tergantung dari sana. Maka kalau menurut kita ya, menurut kacamata dari perekonomian, itu kita lebih baik usulnya dari pendapat dari Mas Sohibul tadi kan eh, apa namanya membuat cadangan kilang minyak sendiri. Kita sebetulnya juga punya cadangan, tapi kalau lama-lama lama-lama digunakan pasti habis juga kan ya Mas Sohibul ya. Jadi kita punya cadangan juga eh, punya apa namanya sumber minyak bumi juga Indonesia ini. Tapi sekali lagi lama-lama juga akan habis. Sehingga solusinya apa? Nah, ini memang menakutkan gitu ya, menakutkan karena orang kalau sudah tergantung dari satu pihak kan gimana caranya ya? Apalagi kalau dari sisi ekonomi semakin kalau tadi demand-nya banyak gitu ya. Jadi penawarannya banyak, harganya kan jadi murah. Tapi kalau dilihat dari penawarannya aja sedikit gitu ya, pasti barangnya menjadi mahal. Itu kalau dari hukum supply and demand gitu ya. Seperti Bu Yuniar tadi contohkan harga apa tomat gitu ya, harga tomat semakin dia banyak melimpah ruah barangnya, maka semakin murah harga tomat itu.
Nah, jadi solusinya adalah memang mau nggak mau kita harus melakukan eh, energi alternatif gitu. Makanya kemarin kan digembor-gemborkan banyak usaha seperti mobil saja ya, itu tidak menggunakan minyak, tapi dengan menggunakan listrik kan gitu. Ya, makanya sampai ada usaha-usaha untuk memberikan energi alternatif. Gitu Mas Sohibul. Memang nggak bisa ini, nggak bisa apa? Baik, Bu. Mungkin Terima kasih. iya, apa namanya? Memang tidak bisa selamanya gitu ya. Memang punya waktu yang terbatas kita menggunakan cadangan minyak kita sendiri. Lama-lama pasti habis juga. Gitu ya Mas Sohibul ya. Mungkin ada yang lain? Masih ada 1 menit. Ya, Bu. Terima Cukup kasih. ya. Oke, oke Mas Sohibul. Terima kasih. Ini saya senang sekali kalau ada umpan balik begini ya. Jadi yang ngajar juga semangat gitu. Mas Sohibul kayak Mas Sohibul dan yang lain hari ini saya merasa senang sekali karena aktif kelasnya ini ya. Oke, jadi nggak cuma diem gitu. Taunya apalagi yang off cam ini ya. Yang off cam ini benar-benar mendengar atau sudah tidur gitu ya. Karena mungkin terlalu kenyang dengan makan apa namanya berbuka tadi. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin didiskus lagi, saya kembalikan ke Mas Hendy. Saya akhiri semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi banyak, Salam Ibu. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Selamat Baik, malam, kelas Bu. ini Terima aktif kasih. banget ya. Baik teman-teman, jangan lupa mengisi review ya, review perkuliahan seperti biasa untuk malam hari ini. Kita mungkin ketemu lagi minggu depan. Minggu depan jangan lupa mulainya juga jam 7 malam ya, selama Ramadan. Setelah Ramadan nanti mulainya baru normal setengah 7 ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita akhiri ya Bu Yunir ya. Ya, Terima kasih terima kasih Mas teman-teman Hendy. atas antusiasnya. Selamat malam, selamat Ya, beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Oke, Bu. Terima kasih, Kak. mas Makasih. istirahat semuanya. Selamat malam.